Ada satu hal yang selalu membuat saya penasaran setiap kali membaca atau menonton Naruto. Mengapa hampir semua tokoh yang ingin mendapatkan kekuatan yang luar biasa pada akhirnya selalu kembali kepada satu nama yang sama, yakni Hashirama Senju? Madara mencangkokkan sel Hashirama ke tubuhnya. Obito bisa bertahan hidup karena sel Hashirama. Danzo menggunakan sel Hashirama untuk mengendalikan banyak Sharingan. Orochimaru menghabiskan bertahun-tahun melakukan eksperimen dengan sel Hashirama hingga akhirnya menghasilkan Yamato. Bahkan Zetsu Putih yang menjadi tulang punggung rencana Mata Bulan juga memiliki hubungan yang sangat erat dengan kekuatan Hashirama. Lucunya, hal seperti ini tidak pernah terjadi pada shinobi legendaris lainnya. Tidak ada yang berlomba-lomba mendapatkan sel Minato. Tidak ada yang berusaha mengambil sel Itachi atau Nagato. Padahal mereka juga merupakan ninja luar biasa yang mengubah sejarah dunia shinobi. Lalu mengapa hanya Hashirama? Apa sebenarnya yang dimiliki Hokage pertama ini sampai-sampai tubuhnya masih diperebutkan bahkan puluhan tahun setelah kematiannya? Nah, kali ini saya akan membahas kenapa Hashirama sangat kuat dan bagaimana beliau pada akhirnya meninggal di serial ini. Kalau begitu, tak perlu berlama-lama lagi, mari kita masuk ke pembahasan. Sebelum kita membahas mengapa sel Hashirama menjadi incaran hampir semua tokoh besar di dunia Naruto, kita harus memahami satu hal terlebih dahulu. Sel Hashirama tidak berharga hanya karena ia adalah Hokage pertama. Sel itu menjadi sangat berharga karena tubuh Hashirama sendiri sejak awal memang berbeda dari shinobi manapun. Perbedaan itu bahkan sudah dimulai sejak ia lahir. Hashirama adalah reinkarnasi Asura Otsutsuki, putra bungsu Hagoromo yang mewarisi kekuatan tubuh dan energi kehidupan yang luar biasa besar. Berbeda dengan garis keturunan Indra yang lebih mengandalkan kekuatan mata dan bakat bertarung, Asura mewariskan vitalitas, daya tahan, dan cakra yang nyaris tidak ada habisnya. Warisan inilah yang kemudian mengalir dalam diri Hashirama, menjadikannya memiliki fondasi fisik yang melampaui manusia biasa. Hal itu terlihat jelas dari jumlah cakranya. Di sepanjang serial Naruto, hanya sedikit karakter yang mampu bertarung dalam skala besar selama berjam-jam tanpa menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Hashirama adalah salah satunya. Dia mampu menciptakan ribuan konstruksi kayu raksasa, memanggil teknik berskala gunung, dan tetap memiliki cakra yang cukup untuk terus bertarung. Bahkan Madara, yang dikenal memiliki cadangan cakra luar biasa karena Eternal Mangekyou Sharingan, masih membutuhkan bantuan Kurama agar mampu menandingi Hashirama. Namun, cakra besar saja sebenarnya belum cukup menjelaskan mengapa tubuh Hashirama begitu istimewa. Yang benar-benar membuat banyak ilmuwan dan shinobi tergila-gila pada tubuhnya adalah kemampuan regenerasinya. Kabuto pernah menjelaskan bahwa Hashirama mampu memulihkan luka tanpa perlu membentuk segel tangan. Kemampuan seperti ini hampir tidak pernah dimiliki shinobi lain. Jika Tsunade membutuhkan Byakugo no Jutsu untuk mempercepat penyembuhan, Hashirama mampu melakukannya secara alami. Artinya, tubuhnya memiliki kemampuan memperbaiki kerusakan sel dengan tingkat yang jauh melampaui manusia normal. Kemampuan inilah yang kemudian menjelaskan mengapa sel Hashirama dapat ditransplantasikan ke tubuh orang lain. Sel-selnya tidak hanya bertahan hidup, tetapi juga terus berkembang dan beradaptasi dengan inangnya. Inilah alasan mengapa Orochimaru, Madara, Danzo, hingga Obito begitu terobsesi mendapatkannya. Keajaiban tubuh Hashirama juga terlihat dari satu kekuatan yang hingga kini belum pernah dimiliki shinobi lain secara alami, yakni Mokuton. Banyak orang mengira Mokuton hanyalah gabungan elemen tanah dan air. Padahal jika memang sesederhana itu, seharusnya banyak shinobi mampu mempelajarinya. Faktanya, hampir tidak ada seorang pun yang bisa menggunakan Mokuton secara alami selain Hashirama. Bahkan Yamato, yang dikenal sebagai pengguna Mokuton, hanya mampu melakukannya karena tubuhnya telah dimodifikasi menggunakan sel Hashirama. Artinya, kekuatan Mokuton bukan sekedar hasil latihan. Kemampuan itu melekat pada tubuh Hashirama sendiri. Yang lebih mengesankan lagi, Hashirama juga menguasai Sage Mode. Sage Mode memungkinkan seorang shinobi menyerap energi alam untuk meningkatkan seluruh kemampuan fisiknya. Namun, menguasai teknik ini bukanlah perkara mudah. Penggunanya harus memiliki keseimbangan sempurna antara energi fisik, energi spiritual, dan energi alam. Kesalahan sedikit saja bisa berakibat fatal. Hashirama bukan hanya berhasil menguasainya, tetapi juga mampu menggunakannya dalam pertarungan melawan Madara tanpa kesulitan. Kombinasi Sage Mode dengan Mokuton membuat teknik-tekniknya mencapai skala yang bahkan sulit dibayangkan oleh shinobi lain.
Puncak kekuatan itu terlihat dalam pertempuran lembah akhir. Saat itu, Madara tidak datang sendirian. Ia membawa Kurama yang telah dikendalikan menggunakan Eternal Mangenkyo Sharingan, bahkan melapisi rubah berekor 9 itu dengan Perfect Susanoo. Bisa dibilang, Madara telah menggabungkan dua kekuatan paling mengerikan yang dimiliki klan Uchiha. Namun, Hashirama tetap menang. Hashirama mampu menahan Kurama dengan Mokuton, menghancurkan Susanoo milik Madara, dan pada akhirnya mengalahkan rival terbesarnya tersebut. Kemenangan ini bukan sekedar kemenangan atas Madara, melainkan bukti bahwa Hashirama berada pada tingkatan kekuatan yang sulit disamai oleh shinobi manapun di eranya. Jadi, ketika kita bertanya mengapa sel Hashirama menjadi harta paling berharga di dunia Naruto, jawabannya pun mulai terlihat. Yang diperebutkan orang-orang bukan sekedar kemampuan menggunakan kayu atau jumlah cakra yang besar. Mereka mengincar tubuh yang memiliki vitalitas luar biasa, kemampuan regenerasi yang hampir mustahil, kekuatan alamiah yang unik, serta potensi yang bahkan mampu mengalahkan Madara Uchiha di puncak kejayaannya. Dan semua itu baru permulaan, karena setelah Hashirama meninggal, tubuhnya justru menjadi jauh lebih berbahaya daripada ketika ia masih hidup. Madara adalah contoh paling jelas. Setelah mencangkokkan sel Hashirama ke tubuhnya, Madara tidak hanya mendapatkan kemampuan regenerasi. Kombinasi cakra Madara yang berasal dari gadis keturunan Indra dengan cakra Hashirama yang merupakan reinkarnasi Asura, akhirnya menjadi salah satu kunci munculnya Rinnegan. Jadi, kalau kita melihatnya dari sisi lore, sel Hashirama memiliki hubungan yang sangat erat dengan dua sisi warisan Hagoromo. Madara membawa kekuatan Indra, Hashirama membawa kekuatan Asura. Dan ketika kedua cakra itu berada dalam satu tubuh, sesuatu yang sebelumnya hanya dimiliki Hagoromo mulai dapat direkonstruksi. Jadi setelah semua ini, apakah Hashirama memang terlalu kuat? Kalau kita hanya melihat pertarungannya, jawabannya tentu saja sangat jelas. Tetapi menurut saya, kekuatan terbesar Hashirama justru bukan salah satu dari kemampuan tersebut. Kekuatan terbesar Hashirama adalah warisan yang ia tinggalkan. Karena hampir setiap kali kita melihat sel Hashirama muncul dalam cerita, kita sebenarnya sedang melihat bagian dari sejarah Hashirama yang masih hidup. Madara menggunakannya untuk mengejar kekuatan, Orochimaru menggunakannya untuk eksperimen, Danzo menggunakannya untuk mempertahankan ambisinya, Obito menggunakannya untuk bertahan hidup dan menjalankan rencana Madara. Dan semua itu pada akhirnya membawa dunia semakin dekat kepada perang terbesar yang pernah terjadi. Ironisnya, Hashirama sendiri menginginkan hal yang sebaliknya. Hashirama ingin anak-anak tidak perlu lagi mati demi kepentingan orang dewasa. Ia ingin klan-klan yang selama ini saling membunuh bisa hidup berdampingan. Dan ia percaya bahwa dengan mendirikan desa, dunia akhirnya bisa keluar dari siklus kebencian. Tetapi dunia tidak langsung berubah hanya karena Hashirama mati. Ideologinya diwariskan kepada Konoha, kekuatan tubuhnya diwariskan kepada orang-orang yang menginginkannya, dan konflik dengan Madara terus diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Pada akhirnya, bahkan Naruto dan Sasuke kembali mengulang konflik yang memiliki akar yang sama dengan Hashirama dan Madara. Karena itu, ketika kita menyebut Hashirama sebagai Dewa Shinobi, sebenarnya ada dua alasan mengapa julukan itu terasa pantas. Yang pertama adalah karena kekuatannya, dan yang kedua, Hashirama adalah salah satu manusia yang paling besar pengaruhnya terhadap sejarah dunia Naruto. Bahkan ketika tubuhnya sudah mati, kekuatannya masih digunakan. Ketika namanya sudah menjadi legenda, warisannya masih diperebutkan. Dan ketika generasi baru mulai melupakan perang di masa lalu, konsekuensi dari keputusan Hashirama dan Madara masih terus menghantui dunia shinobi. Nah, demikianlah pembahasan saya mengenai Hashirama Senju. Bagaimana menurut kalian? Jangan lupa isi di kolom komentar. Kalau begitu, sekian dulu dari saya. Sampai jumpa di postingan selanjutnya. Saya Tenrong Sensei, pamit undur diri.